Selamat datang di channel Kurotaka Ikujo, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga esensi kesulitan mencari channel satu research Kurotaka KUROTAK nanti langsung muncul channel satu urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 2423 ini saya akan membahas soal deret geometri ya. Nah, soalnya seperti ini, langsung saja kita bahas ya. Saya pakai dua cara untuk mengerjakan soal ini. Cara yang pertama, cara manual ya, tidak perlu pakai rumus yang ribet. Cara yang kedua pakai rumus gitu ya. Kita masuk ke cara yang pertama. Nah, di sini kita lihat ini ya, U1, U4, dan suku ke 7 ya, 7 suku pertama. Berarti ada 1, 4, 7. Nah, angka yang paling besar adalah 7. Berarti kita buat, karena yang ditanya jumlah, berarti kita buat titik-titik, tambah titik-titik sampai dengan 7 ya titik-titiknya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 di sini, 4 di sini, 7 di sini. Nah, ada 1, 4, 7. Jadi ada 7 titik-titik seperti ini. Selanjutnya kita masukkan angka ini ya, U1. Berarti yang pertama ini 512. Kita tulis di sini 512. Nah, kemudian yang U4 itu 64 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Di sini 64. Nah, rasio kita cari. Untuk mencari rasionya ini ya, untuk mencari polanya, kita buat melengkung-melengkung seperti ini dulu. Kita buat melengkung-melengkung ya. Nah, polanya biasanya, karena ini angkanya menurun ya, berarti kemungkinan itu dibagi 3, dibagi 2, dibagi min 3, atau dibagi min 2. Di antara 4 itu jarang sekali kemungkinan itu apa namanya yang bukan itu gitu ya. Ada, saya tuh pernah menemukan soal yang rasionya itu 4 gitu ya, tapi jarang sekali. Yang paling sering itu 2 min 2, 2 min 2, 3 min 3 gitu ya. Ini dibagi berapa gitu. Nah, polanya kalau kita lihat 64 dan 512 ini kan 2 pangkat berapa gitu ya. Ini kalau tidak salah ini berapa ya? Sekitar 2 pangkat 6 atau berapa ini ya. Nah, ini juga 2 pangkat berapa gitu. Nah, karena ini merupakan angka 2 pangkat, ini juga angka 2 pangkat, kemungkinan besar ini adalah dibagi 2. Nah, kita cek ya, ini saya dibagi 2, kemungkinan besar dibagi 2 karena ini 2 pangkat, ini juga 2 pangkat. Nah, coba ya kita cek ini 512 dibagi 2 itu sama dengan 256, 256 dibagi 2 itu 128 ya, 128 dibagi 2 64. Nah, ternyata benar kan dibagi 2 polanya. Nah, kemudian tinggal dilanjutkan saja. 64 dibagi 2 32, 32 dibagi 2 16, 16 dibagi 2 8. Nah, seperti ini. Kalau sudah tinggal dijumlahkan saja ini. Ini dijumlahkan hasilnya adalah 1016. Nah, 1016 ya. Ini jawabannya pakai cara manual. Cara ini tidak perlu pakai rumus, tidak perlu mikir yang rumusnya bagaimana, ngitungnya bagaimana. Tidak terlalu ribet lah dibandingkan cara kedua gitu ya. Kita masuk ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu pakai rumus. Rumusnya yang pertama yang kita pakai nanti ada 2 rumus ya. Rumus yang pertama yang kita dipakai adalah R pangkat MN sama dengan UM per UN gitu ya. MN itu adalah suku ke ya. Nah, itu artinya 1, 4 ini. 1 dan 4 ini angka kecil yang ada di sini. Maka M-nya itu yang besar ya, yaitu 4. Dan N-nya itu angka yang kecil, yaitu 1. 4 dengan 1 kan lebih besar yang 4 gitu ya. Berarti M-nya 4, N-nya 1 ya. Berarti R pangkat 4 kurangi 1 sama dengan U4 per U1 ya. Selanjutnya 4 kurangi 1 itu kan 3, berarti R pangkat 3. U4 itu tadi 64, sedangkan U1-nya 512 ya. Nah, ini bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 64, ini dibagi 64 1, ini dibagi 64 itu 8 ya. Jadi R pangkat 3 sama dengan 1/8. Nah, berarti berapa kali berapa kali berapa hasilnya itu 1/8. Nah, jawabannya adalah setengah ya. Jadi R-nya itu setengah ya. Setengah kali setengah kali setengah sama dengan 1/8. Jadi rasionya sudah ketemu setengah. Nah, setelah ketemu rasionya, kita cari jumlahnya. Jumlah 7 suku pertama ya. Kita pakai rumus SN ya. Nah, karena rasionya itu kurang dari 1 ya, antara 0 sampai 1. Ya, di antara itu, maka rumusnya ini.
ya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Pertama n-nya aja. Ini kan 7, berarti S7. N-nya berarti 7 ya. Seperti ini, S7. Kemudian A itu suku yang pertama ya. U1 itu 512. Kemudian kurung buka, 1 tutup tulis 1, min tetap tulis min. R-nya itu ini tadi ya setengah. Kemudian N-nya itu ini sama 7 ya. Per 1 tutup tulis 1, min tetap min, R setengah ya. R-nya itu setengah. Nah, kalau sudah, tinggal kita hitung ya. Ini ya, 1 dikurangi setengah, itu kan setengah. Nah, setengah pangkat 7 itu 1 pangkat 7 itu kan 1. 2 pangkat 7 itu 128 ya. Berarti 1 per 128. Nah, cara menghitung ini ya, 1 kurangi 1 per 128, cara paling mudahnya itu tinggal 128 kurangi 1 sama dengan 127. Berarti 127 per 128. Gitu ya. Nah, seperti ini. Sedangkan setengah, ya, per setengah itu bisa diganti, bisa diubah menjadi kali 2. Nah, selanjutnya ini 512 dibagi 128 itu kan 4 ya. Nah, kita tulis 4 seperti ini. 4. 127 tetap tulis, kali 2 tetap tulis. Nah, ini tinggal dihitung 4 kali 127 kali 2 itu sama dengan 1016. Dari kedua cara ini teman-teman tinggal pilih mau pilih pakai cara 1 atau cara 2 gitu ya. Kalau saya sih lebih suka ke cara pertama gitu, tidak perlu mikir rumus gitu. Walaupun saya itu dua-duanya itu bisa, tetapi cara pertama itu buat saya lebih menarik itu, lebih sederhana gitu. Baik cara 1 maupun cara 2 itu tetap rumus ngitungnya tetap banyak gitu ya. Jadi saya lebih suka cara pertama. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa diulangi lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari dulu materi dasarnya yang lebih sederhana, yang bukan soal cerita, yang menentukan SN ya. Yang menentukan SN tetapi sudah diketahui barisannya gitu. Itu lebih sederhana. Atau kalau misalkan teman-teman ingin menguasai materi ini, bisa tonton juga video-video saya yang sebelumnya ya. Saya sudah pernah membahas video yang membahas soal seperti ini juga, tapi beda angka gitu ya, dan beda kalimat, tapi cara mengerjakannya sama. Bisa ditonton itu juga. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti. Sebagai manusia biasa, harus dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyi lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.